Kita mau buka dari Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 2 dan 4. 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya ulangin. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4 berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Berapa waktu yang lalu, kalau kita lihat kehidupan dari Yusuf itu secara dunia, grafiknya menurun saudara. Seakan-akan menurun. Dari anak kesayangan orang tuanya dijual dan dimasukkan ke sumur dan menjadi budak. Menjadi ART, asisten rumah tangga. Menjadi pembantunya Potifar. Dan hari itu seakan-akan hidupnya itu menurun. Seringkali orang berkata, wah hidupnya menurun ya sekarang ya. Kamu ikut Tuhan kok menurun ya hidup kamu ya. Dulu kamu kaya raya loh. Dulu kamu wah bisnisnya banyak banget. Ya bisnisnya banyak banget. Karena melakukan dengan tidak jangan cara Tuhan. Dan Yusuf pun sama seperti ini. Tapi yang aneh saudara, ketika tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan itu yang membuat poin utamanya. Ketika Tuhan beserta dengan kita, ternyata apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita ini. Tapi ketika ada penyertaan Tuhan, hidup kita mungkin secara dunia berkata, kok nurun ya? Tapi percayalah, di dalam Yesus hidup kita akan dituntun masuk di dalam rencana dan kehendaknya. Saudara tahu, ternyata ketika dia harus dibuang ke sumur, dijual, menjadi budak, jalan kaki, dituntun oleh orang Median. Kalau lihat gambar-gambarnya, itu Yusuf itu ditaliin saudara. Seperti budak pada zaman-zaman dahulu seperti itu. Nggak naik ontanya, Yusuf ditarik dengan talinya. Dan ternyata itu adalah jalan menuju menjadi orang kedua di Mesir. Betul saudara? Karena kita sudah lihat ceritanya dan kita sudah baca di Alkitab seperti itu. Tapi yang aneh dan yang luar biasa di orang ini, dia mempunyai spirit, mempunyai semangat excellent untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di tangannya. Dan Yusuf adalah suatu contoh, punya semangat yang excellent. Kita mau baca saudara, di Kejadian 39 ayat 6 selanjutnya saudara, kita loncat. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Pekerjaan yang dilakukan Yusuf selalu berhasil. Dan itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Ketika kita menjadi orang yang punya semangat, melakukan yang terbaik, ciri-ciri yang awal saudara, apapun yang kita lakukan, itu menjadi berhasil. Seringkali orang itu nggak lakukan yang terbaik,
yang bisa, bukan yang mahal, bukan yang mewah, bukan yang sempurna. Karena kehidupan kekristenan bukan sempurna, tapi kedewasaan. Betul gak sih saudara? Tidak ada orang satupun di dalam dunia ini yang sempurna. Hari ini kita ngomong, ini sempurna. Tunggu sebulan 2 bulan, ada yang lebih baik lagi. Hari ini kita ngomong, wah hebat, perfect. Tunggu seminggu lagi, ada yang lebih perfect lagi. Saudara pernah lihat, mungkin pernah lihat perumahan lah, atau rumah di Jakarta. Dulu saya pernah, waktu kecil, pernah diajak sama saudara-saudara ke perumahan. Perumahan Taman Bunga, saudara mungkin ingat di mana itu Taman Bunga. Ya, Taman Bunga Jakarta lah. Pernah datang ke sana waktu dulu saya masih SMA mungkin. Ketika saya pertama kali ke situ, wow, keren, bagus, rumah-rumahnya indah. Dan beberapa waktu yang lalu saya lewat ke situ saudara. Dan ternyata masih sama rumah-rumahnya. Dan apa yang terjadi? Apakah saudara, wow, bagus? Enggak saudara. Lah kok jelek ya? Lah kok begini ya rumahnya ya? Kok kecil-kecil ya? Modelnya kuno ya? Itulah manusia. Tidak ada yang sempurna. Yang dulu diomong bagus, sempurna, perfect, indah. Tunggu umur 50 tahun, masih perfect enggak? Tunggu umur 60 tahun, masih cantik enggak? Tunggu umur 70 tahun, masih dilirik enggak? Itu manusia saudara, tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita excellent, ketika kita melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik dengan apa yang ada dalam hidup kita, percayalah, hidupmu akan dilirik orang sampai masa putih rambutmu. Kecantikan, apalagi keindahan, umur itu pasti akan habis semuanya. Tapi yang namanya semangat tidak akan pernah habis. Sampai hari ini kita tahu toh, Presiden pertama Indonesia Soekarno, orangnya udah gak ada. Tapi fotonya masih ada di uang kita loh sampai hari ini. Betul gak sih saudara? Sama aja. Orang-orang di Amerika juga sama. Presiden-presiden pertama mereka, semangatnya ada di uang mereka. Mau gak mau, uang itu berguna loh saudara. Betul gak sih? Jujur, lebih semangat gak punya uang atau punya uang? Lebih semangat punya uang saudara. Betul saudara? Nah ya itu intermezzo saudara. Semangat yang patah itu menghancurkan hidup kita. Dan Yusuf, saya rasa mungkin apa ini, badannya hancur, badannya disakiti, tapi ternyata hatinya gak pernah sakit. Nanti saya mau buktiin buat saudara. Ayat selanjutnya, Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Tetapi Tuhan, lagi-lagi ngomong, bagat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Orang yang semangat, orang yang excellent, dia ada kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Perjanjian ceset, kasih setia Tuhan. Dan Tuhan itu suka memberikan perjanjiannya dalam hidup kita. Dan Yusuf adalah orang yang memegang perjanjian kasih setia. Apapun yang dilakukan, di dalam lembah kekelaman, di dalam penjara sekalipun, ada tuh yang nyayangin dia. Ada tuh yang nolongin dia. Di sini berkata,
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaannya yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang mengurus. Dan kepala penjara, mana ada, tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Orang yang excellent, orang yang punya semangat memberikan yang terbaik. Ternyata apapun yang dilakukan berhasil. Karena Tuhan ada. Karena Tuhan yang memegang. Ada aja. Kalau orang dunia ngomong, Yusuf ini right man in the wrong place. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan. Right man in the right place. Ini adalah jalan. Ini adalah kendaraan untuk engkau mencapai yang namanya menjadi orang kedua di Mesir. Ini yang membuat engkau mencapai destinimu sampai garis akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari tetap semangat saudara. Keep stronger. Keep stronger. Elia adalah manusia biasa. Dia punya kelemahan banyak. Tapi Tuhan mendatangi dia dan berkata, kuat nak, bangkit nak. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Amin saudara. Yusuf pada waktu itu di Kejadian 40 ayat 14 dan 15. Tidak ada satupun dia berkata, tapi dia berkata seperti ini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ilwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku ini diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Mungkin ada yang tidak terima, namanya manusia saudara. Tapi semuanya dilakukan dengan sangat baik, dengan sangat elegan. Tidak dilakukan dengan marah-marah, tidak dilakukan dengan pemberontakan, tidak menyalahkan Tuhan. Dan satupun dia tidak menyalahkan Tuhannya. Dan dia berkata, ini ada kesalahan. Tolong ya, nanti omongin kalau kamu ketemu Firaun. Ketika dia ngomong sama juru roti dan juru minum. Betul saudara? Dia pun disalahkan yang namanya sama istri dari Potifar. Ketika dia diajak untuk melakukan yang tidak berkenan. Yusuf itu manusia biasa seperti Elia saudara. Tapi hari itu Yusuf lari saudara. Buat anak-anak muda yang dengerin. Kalau ada dosa yang lagi mengintai. Atau dosa yang lagi mengajak engkau. Untuk melakukan apa yang bukan daripada Tuhan. Bukan berdoa di tempat. Tapi larilah jauh. Buat bapak-bapak. Seringkali ngomong, saya mau berdoa dulu. Ini kehendak Tuhan atau enggak. Wah itu buat saya sesat itu. Jangan berdoa di tempat. Tapi berlarilah jauh. Itu Yusuf. Amin. Yang terakhir saudara. Yusuf punya 2 orang anak. Betul saudara? Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Ini yang saya dapatkan. Sebelum datang tahun kelaparan itu. Ini ceritanya Yusuf sudah jadi orang kedua di Mesir saudara. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera.
bukan tante pot loh saudara ya. Imam di-on. Yusuf memberi nama yang pertama yaitu Manasye kepada anak sulungnya. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran dan kepada rumah Bapakku. Garis bawah saudara. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Baca sekali lagi. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dan dalam bahasa Inggris, Ephraim artinya, for God had caused me to be fruitful in the land on my efficacy. Tuhan yang membuat aku berbuah, itu kata Efraim saudara. Anak Yusuf yang pertama memiliki karti Allah tadi, mengingat kesengsaraan dan tidak lagi mengingat kesengsaraan itu. Karena Tuhan sudah memberikan kebaikan. Itu yang Manasye yang pertama. Ingat ya saudara ya. Kita mau loncat lagi di beberapa pasal berikutnya. Kejadian 48 ayat 8 sampai 14. Ketika Israel yaitu yang dahulu Yakub ayahnya melihat anak-anak Yusuf itu. Bertanyalah ia, siapa ini? Karena pada waktu itu Yakub itu sudah matanya sudah burem. Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Orang yang dipimpin oleh Tuhan. Orang yang disukai oleh Tuhan. Orang yang excellent. Orang yang cakap. Ternyata Tuhan itu mengatur waktu demi waktu dengan baik. Ketika dia di dalam sumur pun ada yang nolong, orang Median. Ketika dia sampai ke tanah Mesir, tanah perbudakan itu, tanah yang melambangkan sesuatu yang gak enak. Ternyata dia ketemu Potifar. Ketika dia dihianati, ketika dia dihancurkan oleh orang dekatnya yaitu istri dari Potifar. Ternyata di penjara dia dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Orang yang excellent. Lihat, sampai orang tuanya bisa melihat cucunya. Betul saudara? Yakub pun bersyukur. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Ayat berikutnya. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya. Dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini kejadian yang luar biasa saudara. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Yaitu Manasye dan Efraim. Perhatikan saudara. Dengan tangan kanannya dipegangnya Efraim. Ini cerita yang ikonik saudara. Cerita yang sering diceritakan waktu sekolah minggu. Tapi saya dulu gak ngerti. Kenapa Efraim dipegang tangan kanannya sama si Yakub. Dan ternyata Manasye kok pakai tangan kiri. Yaitu di sebelah kiri Israel dan dengan tangan kiri Manasye yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel yaitu Yakub mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Pada zaman dahulu saudara,
ketika tangan kanan ini adalah lambang dari kekuasaan, power, wealth, strength, dinamis. Dan tangan kanan ini melambangkan favor of God. Ketika orang diurapi dengan tangan kanan, itu ternyata ada favor of God. Kutuk itu turun 4 keturunan, dan berkat itu turun juga 4 keturunan. Dan ketika tangan kanan ini melambangkan tangan kanan Tuhan yang kuat, ternyata ada di kepala Efraim. Dan kalau kita lihat di kejadian berikutnya, di kejadian 48 ayat 17 sampai 20. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya di atas kepala Efraim ke atas kepala Manasya. Katanya kepada ayahnya, "Jangan demikian ayah, sebab ini yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Dipaksa. Tetapi ayahnya menolak. "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa. Dan ia akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu dengan menyebutkan, namamulah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Arti kata Efraim adalah Tuhan membuat aku berbuah dalam kesukaran. Dan arti kata Manasye, Tuhan membuat aku lupa dalam kesukaran. Artinya apa saudara? Ketika kita di dalam masa kesukaran sekalipun, ketika kita ada di dalam lembah yang di dalam sekalipun, ternyata Tuhan berkata, nah kalau engkau ingin favor of God terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi, mari nak berbuah. Efraim didahulukan daripada Manasye. Artinya, di dalam kesukaran, di dalam lembah sekalipun, jadilah berkat seperti Yusuf. Yusuf berkata, yang awal, Manasye, aku lupa, aku mau melupakan kesukaranku. Ternyata Tuhan gak memperhatikan kesukarannya loh. Tapi Tuhan berkata, aku gak lihat kesukaranmu, tapi aku suka ketika engkau berbuah di dalam penjara, ketika engkau berbuah di rumah Potifar, ketika engkau berbuah di dalam pekerjaanmu. Dan engkau jadi berkat buat banyak orang. Engkau jadi excellent, engkau jadi cakap. Dan Tuhan ngomong, favor of God. Dan Efraim didahulukan daripada Manasye. Ketika kita berbuah banyak, ternyata itu yang dilihat Tuhan. Makanya saudara, seringkali kita butuh orang lain untuk menilai hidup kita. Bukan cuma kita hanya menilai diri kita sendiri. Tapi apakah kita dinilai berbuah oleh istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, karyawan kita. Apakah kita sudah berbuah buat mereka? Dan buah itu manis. Dan ternyata ketika kita melakukan itu, ternyata favor of God terjadi dalam hidup kita. Sama saudara, tongkat Harun yang berbunga dan berbuah badam. Tongkat yang mati, tongkat yang sudah tidak ada gunanya, nggak ditancepin ke tanah. Tapi ketika dia ada di dalam tabut perjanjian,
ternyata kuasa keajaiban Tuhan bisa membuat itu berbunga dan berbuah padamu. Artinya apa? Segala sesuatu yang mati hari ini mungkin. Pekerjaanmu, keluargamu, kondisimu sepertinya mati. Kayu ini mati saudara. Tapi bukankah salib itu adalah tanda kematian? Tapi ketika Yesus ada di kayu salib, salib itu membuat menjadi tanda kebangkitan dan tanda keselamatan. Hari ini kita pakai kalung salib mungkin. Hari ini di rumah kita ada tanda salib. Tapi percayalah, 2000 tahun yang lalu itulah tanda kematian. Ketika orang dikasih tanda salib, artinya tanda apa? Tanda kematian. Tapi ketika ada Yesus di situ, ada pembalikan keadaan. Sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak ada harapan, tepat pada waktunya. Seperti Yusuf berkata, mari semangat, excellent, ikuti trek Tuhan. Rasanya turun, tapi percayalah, tanpa Golgota tidak ada kemuliaan. Amin saudara. Dan saya tetap percaya kebangkitan, keselamatan, kemuliaan menjadi bagian dan menjadi warisan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya cuma nambahin sedikit, memberikan tips saja yang mengatakan apapun yang saat ini saudara dan saya alami, masuk di dalam kegelapan apapun, ingat terang sudah datang. Ya, itu saja. Karena apa yang diceritakan sama Luki semuanya ini kita tahu ujungnya. Ya. Yusuf berjalan di dalam terang, sekalipun dia di dalam kegelapan, tapi selalu ada jalan. Ya. Hidup kita menghadapi tahun depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya sudah sampaikan bahwa kemungkinan besar kita akan menghadapi banyak kegelapan karena Tuhan katakan tahun depan itu gelap. Tapi kalau kita percaya dalam diri kita, terang sudah datang. Ya. Yusuf diterangi, dia bisa berjalan sampai menuju kepada destininya. Kita percaya kita akan mencapai destiny kita. Ya. Yuk kita berdoa. Saat ini kita terus berdoa dalam hari-hari ini. Kita tahu bahwa malapetaka sudah mulai banyak terjadi, gunung meletus. Sedangkan Tuhan sudah bilang ini bencana alam akan ada, gunung meletus, banjir, puting beliung itu yang akan terjadi. Oleh karena itu kita tetap berdoa, biarlah Tuhan yang mengendalikan keadaan cuaca di negara kita ini. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk selama 1 jam kami boleh mengisi akan cawan pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah datang. Engkau terang itu sudah datang dan menerangi dunia ini. Yang membuat kami percaya kami berjalan di dalam terang. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini juga kami datang di dalam nama-Mu. Engkau tahu cuaca saat-saat ini Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu. Engkau tahu dengan keadaan cuaca yang seperti ini, kecelakaan banyak sekali terjadi. Hujan terus menerus Tuhan, dan Engkau tahu juga bahwa apa yang terjadi di dalam bangsa kami, gunung-gunung meletus, gunung Semeru meletus Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau tahu banyak sekali korban yang terjadi. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, Engkau sendiri yang akan memegang kendali atas keadaan cuaca di bangsa kami ini. Bapak, kami juga berdoa untuk virus yang baru. Kami minta di dalam nama-Mu,
Engkau sendiri yang akan mendorong Tuhan sampai tidak masuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong, menyelamatkan Indonesia. Kami berdoa saat ini dengan adanya PPKM ketiga yang akan dijalankan di bangsa kami. Kami berdoa, banyaklah Kau berbicara kepada kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menentukan langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menentukan langkah-langkah hidupnya. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia ini Tuhan, untuk mengerti apa yang harus dilakukan di dalam menanggulangi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Beri damai sejahtera dan sukacitamu buat bangsa kami. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintah yang mengatur akan segala sesuatu keadaan di bangsa kami. Bapa, kami berdoa berikan hikmat yang berasal daripadamu, roh kebijaksanaan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tetap memegang kendali atas hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa untuk kebaktian akhir tahun tanggal 14 ini Tuhan. Engkau siapkan hati kami, Kau siapkan dimanapun kami berada, untuk kami boleh menanti-nantikan apa yang Engkau hendak bicarakan kepada kami. Persyaratan serta perlengkapan apa yang harus kami bawa Tuhan untuk memasuki tahun depan ini. Buat kami punya wadah yang baik dan besar untuk menampung semua yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau yang akan melakukan yang terbaik untuk tanggal 14 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Pengurapan ini turun atas mata kami, atas telinga kami, dan atas bibir mulut kami. Biarlah kami boleh berjalan, kami boleh berbicara, kami boleh mendengar, dan kami boleh melihat seperti yang Engkau mau untuk hari ini. Di mana hari pertama dalam minggu ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Tuhan, ini hati kami, biarlah hati kami tetap ada dalam kontrol yang daripadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan. Ini tangan kami Tuhan, biarlah tangan kami diurapi. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami dan kami minta pimpinan daripadamu. Sehingga apa yang kami kerjakan semua tidak ada yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami juga berjalan dalam jalan-jalan yang harus hari ini kami jalani. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak, hari ini kami percaya anugerah-Mu yang membuat kami bisa hidup sampai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.